Shalom, ada sukacita? Haleluya, berikan senyum kepada kanan kirinya. Haleluya. Mari kita menceritakan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan maha baik. Haleluya. Semoga Tuhan maha besar. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Kita Tuhan Maha Besar dan sangat berhenti. Kuasanya dahsyat hancurkan musuh. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ceritakanlah ya Tuhan kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara bangsa. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat berhenti. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat berhenti. Kuasanya dahsyat hancurkan musuh. Ya Tuhan, ya Tuhan Maha Besar. Haleluya Tuhan, sangat berhenti. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan. Tuhan Maha Besar dan sangat berhenti. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat, 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 hancurkan musuh. Haleluya. Jangan boleh bagaimana dari Yesus. Silakan kembali saudara. Di saat-saat ini Tuhan Tuhan sedang memakai anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Kita percaya bahwa saat kita berjalan dengan Tuhan, semua penghalang di depan kita akan kita lewati. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, semua kekuatan. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sanggup berjuang hanya denganmu Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan. Kami mau lewati bersama dengan Kau Tuhan. Jesus dari Yerusalem sampai ke. Mari katakan sekali lagi. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sanggup berjuang. Yes Tuhan. Denganmu Tuhan, Tuhanmu jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan.
kata-katanya. Tak pernah kuragu akan kesetiamu. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan setia, amin. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Haleluya. Terus ada lagi, next selanjutnya. Seluruh jiwaku, ku yakin kau dan percaya. Siapa yang mengenal kita? Siapa yang mengenal kita? Bulan kencang siapa? Haleluya, bahwa Tuhan Yesus telah menjebakkan kita. Apapun yang kita alami Tuhan izinkan. Apapun yang kita alami itu atas Tuhan itu menguji iman kita. Bagaimana kita mengikut Tuhan? Kita tidak perlu takut. Karena apa? Sama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Amin. Amin. Ada amin. Tapi kencang lagi amin. Haleluya. Hanya Kau ya Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Ya Tuhan, kita hanya diberi kuasa oleh Tuhan. Yes Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Sampai dulu hanya Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau berkuasa, kuasa-Mu. Ya Tuhan, Tuhan-Mu dan berjalan langsungnya dari gunung. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber berkuasa. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan dan berjalan dari kemudahan sampai kemuliaan selamanya. Kau lebih lagi Tuhan, karena Kau yang layak disembah. Setiap alam semesta boleh menyembah-Mu Tuhan. Apa yang ada di bumi ini, semua isi bumi ini boleh menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
kuasa, nama yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena nama itu kami ada di sini. Kami berglori, kami bersuka, kami bergembira. Kami mengalami kekuatan, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami keselamatan, kami mengalami perdamaian, kami mengalami kekeluargaan dan kerukunan. Karena nama Yesus yang telah mati dan bangkit, nama itu kami tinggikan. Kedua tangan-Mu yang penuh kasih itu kepada semua umat-Mu yang datang pada pagi hari ini beribadah kepada-Mu. Kami dengan suka bersama-Mu Tuhan. Kami dengan senang Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Tuhan. Diberkati semua kami. Damai sejahtera-Mu menguasai hati. Urapi kami, tumpangkan tangan-Mu atas kami. Tuhan, kami akan lebih dalam lagi nikmati kebaikan, kemurahan, keajaiban dan kehadiran-Mu. Berkati terus kami. Dan sebelum kami dengar firman, kami mau adakan penyerahan anak kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong semua berjalan dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatikan semua, haleluya, amin. Ya, refreshing juga ya Bapak Ibu. Tolong diputarkan filmnya dulu supaya ini tentang mendidik anak di zaman sekarang. Saya diputarkan filmnya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur ya. Kalau dulu Sandy sekolah, ya, dan sekarang Tuhan sudah karuniai rumah tangga. Tolong boleh digedein sih, diulang lagi, tolong. Saya sharekan di grup, saya dapat dari WBT, Wanita Bethel Tabernakel, Bapak Ibu, bagaimana pesan Tuhan untuk mendidik anak zaman sekarang ini, ya, sehingga kita bisa mempersiapkan mereka menjadi generasi terdahsyat pada zamannya. Amin. Jadi kita jangan mempengaruhi yang salah, tetapi pengaruhinya yang baik sehingga anak-anak tetap perkasa pada zamannya. Dan zaman dulu sama sekarang tidak sama. Tuhan bekerja dulu dan sekarang caranya merekayasa sangat berbeda, ya saudara. Jadi jangan ajarin ini loh dulu mama begini, mama begini, mama begini. Yang penting sesuai firman. Jangan karena kakeknya atau neneknya, harus disesuaikan dengan firman
Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan untuk tayangan kita pada pagi hari ini sebelum kita terima firman, supaya kita bisa menjadi generasi-generasi terdahsyat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sementara dipersiapkan, sudah bisa? Sementara dipersiapkan, Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana fasilitas. Saya pagi ini mau sharekan hanya 3 fasilitas, padahal banyak sekali fasilitas yang kita bisa ambil di dalam Tuhan. Ya, fasilitas bagaimana tentang pengurapan. Makanya tadi saya ingatkan, saya bawa pengurapan. Dan tadi pagi kita ada perjamuan kudus. Ibu, kemarin minggu sudah perjamuan kudus. Iya, hari ini perjamuan kudus lagi. Oke, tolong ditayangkan, bukan filmnya. Kalau film masih dipersiapkan, ya. Pengurapan dan perjamuan kudus, saudara, kuasa urapan dan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dari 1 Samuel 10 ayat 1, ya, ayat yang ke-6, saudara. Mulai ayat 1 dulu. 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Kemudian Samuel mengambil buih-buih minyak, lalu menuangkan ke atas kepala Saul dan menciumnya sambil berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas milik pusakanya? Jadi ketika Samuel, ya, menumpangkan tangan kepada Saul dengan pengurapan, dituangkan minyak di atas kepala Saul, sehingga Saul menjadi orang yang penuh kuasa dari roh Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika kita mengadakan pengurapan, saudara, percaya bahwa ada roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Nah, lalu dengan apa akibatnya, saudara? Artinya hidup kita bisa membawa dampak kepada kekekalan. Anak itu, Saul itu menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, ya. Nah, saudara, ketika pengurapan itu dituangkan kepada kepala seseorang, saudara, roh Tuhan berkuasa atas hidupnya sehingga membawa dampak kepada kekekalan. Jadi anak itu akan bertumbuh kepada kekekalan. Jangan melihat simpel hanya ini aja seperti Esau dan Israel, Yakub. Ya, yang penting gua kenyang, gitu ya. Tetapi tidak melihat ke depan. Yang penting aku suka, tetapi tidak melihat akibatnya. Ya, sudah bisa filmnya ditayangkan. Ya, yang kedua, sudah ayat yang ke-6. Akibat dari pengurapan tadi, saudara, 1 Samuel pasal 10, di situ dikatakan roh Yahweh akan berkuasa atasmu, maka engkau akan bernubuat bersama mereka, bersama nabi-nabi. Engkau akan diubahkan menjadi manusia lain atau manusia yang berbeda. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengadakan pengurapan, menerima pengurapan, membuat surga terbuka untuk mencapai destiny yang Tuhan mau. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga apa? Kamu bisa menjadi manusia lain. Bahkan ayat yang ke-8, engkau akan pergi mendahului aku ke Gilgal. Ketahuilah, aku akan turun dan pergi kepadamu untuk mempersembahkan korban-korban bakaran, korban-korban pendamaian. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Lalu terjadilah, saudara, pada waktu ia membalikkan badannya untuk pergi dari Samuel, Elohim memberikan hati yang baru baginya, dan semua tanda itu terjadi pada hari itu. Bahkan semua yang dikerjakan, saudara, ya, semua yang dikerjakan itu berhasil. Artinya surga terbuka. Saudara, ketika kita punya cita-cita buat anak ini nanti besar akan jadi dokter, misalnya orang tua begitu ya. Tapi kenapa anak itu baru remaja sudah nakal, tidak sampai mencapai destiny? Nah, itu pengaruh dari orang tuanya. Makanya tadi penyerahan anak, pengaruh dari orang tuanya, kedekatannya kepada Tuhan, saudara. Nah, dengan diurapi tadi, biar roh Tuhan berkuasa atasmu. Nah, kenapa? Karena orang tua tidak mampu melihat kamu kemana kamu pergi. Ya, kamu kemana aja, mama tidak bisa lihat. Ya, saya hanya diceritain. Ya, nah, saya tidak melakukan ini dulu, saudara, tetapi saya hanya doa, puasa, tumpangin tangan. Nah, saudara, sekarang ini ada kesempatan, ada kuasa dalam urapan, lakukan.
yang sudah jadi oma-oma, ya, urapi cucu kita, amin, supaya akan menjadi generasi yang lebih hebat dari anak kita. Kalau anak kita belum berkeluarga, masih ada di rumah kita, urapi anak itu bahwa roh Tuhan ada bersamamu, amin, saudara. Nah, kita kadang gini ya, saudara, kenapa sih dia udah Kristen sudah lama, kenapa sih misalnya suami istri, dia tuh sudah Kristen sejak kecil, kenapa hidupnya tidak berubah? Karena kurang pengurapan. Terus gimana mau pengurapan? Nah, ini kan kita tidak rutin mengadakan pengurapan, Bapak Ibu, benar. Tapi gereja sudah membagikan. Nah, saudara jangan hanya pasif nunggu urapan, minyak urapan dari gereja. Saudara bisa beli di toko buku, ya, urapi. Yuk, masa mengurapi suami? Oh, bukan. Tidak mengurapi kepala, enggak juga. Kita karena sebagai istri adalah hormat kepada suami, tunduk kepada suami. Gimana, saudara? Nah, saya bersaksi, saya digeletakin Tuhan berminggu-minggu, rupanya saya dididik Tuhan banyak hal, saudara. Jadi ketika saya lakukan, Tuhan bukakan roh hikmat. Ketika pengurapan, saudara, terbukanya loh, karunia-karunia surgawi itu terbuka. Yang biasanya mudah lupa, yang biasanya tidak ngerti, baca Alkitab tidak ngerti-ngerti, saudara, urapi, saudara. Minta karunia Tuhan. Tuhan hari-hari ini membukakan surga, sudah memberitahu. Tadi pagi aja saya baru nyembah Tuhan. Kenapa ada perjamuan kudus hari ini? Saya baru tuh pesan Tuhan nyata jelas. Ya, kenapa tidak berubah-berubah? Karena satu, kurang pengurapan, tidak menjadi manusia lain. Kok dari dulu hidupnya gitu-gitu aja ya, nggak bisa berubah, nggak ada pengurapan. Tunggu sebelum perjamuan, saudara, saya diberikan pesan Tuhan pengurapan setiap pagi pengurapan. Kadang saya bilang, Pak, tolong urapi dong aku. Minta pengurapan. Akhirnya mau tidak mau, beliau juga menjadi imam mengurapi istri dan anak-anak. Betul, saudara? Nah, sehingga kita menjadi manusia berubah, manusia yang berbeda kepada arah pengenalan akan Kristus. Kira-kira penting nggak Bapak Ibu tentang minyak pengurapan? Penting nggak kalau kita lihat hasilnya seperti ini? Kok nggak berubah-berubah sih? Tapi ketika diurapi Tuhan, ketika ada pengurapan Tuhan, orang itu cepat banget berubah ya, orang itu bisa bertobat ya, orang itu dahsyat banget ya. Wow, kenapa? Sering mengadakan pengurapan. Oke, saudara, jadi penting nggak saudara pengurapan? Penting. Yang kedua, saudara, perjamuan kudus, ya, tubuh dan darah Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 56, Bapak Gembala selalu sampaikan ini. Siapa makan tubuhku, roti, ia tinggal di dalam aku, ia tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam orang itu. Amin. Ketika kita makan perjamuan kudus, saudara, ya, kita angkat. Kita akan makan tubuh di Yesus, darah Yesus ada di dalam tubuh kita. Makanya Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus berkuasa nggak, saudara? Sangat berkuasa. Jadi ketika kita sakit, saya bikin Zoom, siapa keluarga yang sakit, ayo saya kirim perjamuan kudus, ayo kita Zoom bareng, saya pimpin perjamuan kudus. Kenapa? Pengalaman saya, saudara. Ketika tubuh dan darah Yesus ada di dalam aku di dalam Yesus, sehingga ada lawan. Jadi kalau ada penyakit, ada virus yang masuk, saudara, berhadapan dulu dengan Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan Yesus izinkan, oke, karena mau didik aku, digeletakin dulu. Tapi kan aku perjamuan kudusnya dulu, kadang-kadang sebulan sekali. Kita mau terus signifikan pertumbuhan rohaninya, melekat berkarakter dengan Kristus. Amin, saudara. Jadi pada waktu saya rebah, saya sakit, sudah, Tuhan banyak didik. Oh Tuhan, terima kasih. Perjamuan kudus, saya ambil perjamuan kudus. Saya bilang cepat sembuhnya. Kenapa? Mengalir kuasa darah Yesus. Ada virus bakteri cepat diusir oleh karena kemahakuasaan Tuhan Yesus dan berkarakter Kristus. Jadi ketika kita suami istri, kok tidak berubah-ubah anak kita? Mari genapi dengan pengurapan, menjadi berubah, dijamah oleh Tuhan dan perjamuan kudus. Amin, saudara. Dan di perjamuan kudus ini, di rotinya ada ayat-ayat, ya. Saya kirim ayat itu sebetulnya setiap hari saya perjamuan kudus sekarang.
Saya mau serupa dengan karakter Kristus. Mahal dong Bu, iya, modal. Sudah beli roti yang lebih kecil. Mungkin anggurnya gimana kalau langsung segini bisa kena sakit mah dan anggurnya setetes saja sedikit. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Ketika kamu melakukan perjamuan kudus, setiap kali kamu melakukannya mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Matikan kebiasaan lama, matikan keinginan berdosa. Sudah apa gak pengen saya berdosa? Oh, pengen marah, pengen ngomel, saudara. Tetapi ketika setiap saat, setiap hari sebelum melangkah dari rumah, saya sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dan pengurapan. Hari itu ada nggak yang lupa? Ada yang nggak tidak selesaikan dengan sempurna? Tuhan tolong beri kemampuan, beri karunia, beri hikmat. Amin, saudara. Itu dua fasilitas. Nah, satu lagi, saudara, tentang 1 Korintus pasal 14, ya, belum tertulis di situ. Bagaimana bahasa roh, saudara? Dan ini bahasa roh. Waktu itu saya lihat suami saya kok jadi begini ya. Ada teman saya cuma bilang, ibu banyak bahasa roh. Cuma gitu doang. Teman saya cuma bilang, banyak bahasa roh. Baca Alkitab. 1 Korintus pasal 14. Aku udah sering khotbah itu. Tetapi ayat 1 Korintus pasal 14 ayat 2, kalau kamu berbahasa roh itu kamu berbicara kepada Tuhan. Itu adalah secret, itu adalah rahasia, sehingga tidak ada kuasa yang bisa menghalangi berkat turun atas kita, berkat kesehatan, berkat kesembuhan. Ya, berbicara kepada Tuhan. Ayat yang keempat, saudara, dengan berbahasa roh, saudara, membangun kekuatan kita dulu. Seberapa banyak sudah, dia dulu hebat, pelayanan, wah dia dulu bersaksi, kenapa sekarang tidak? Karena manusia rohnya tidak selalu dibangun. Dan Rasul Paulus berkata, 1 Korintus pasal 14 ayat 15, kuat sekali Tuhan kasih pesan. Aku, kata Rasul Paulus, aku berbahasa roh lebih daripada kamu. Karena engkau mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan, diketahui oleh bahasa manusia. Mungkin kita bisa dibully ya. Oh, bahasa rohnya lucu. Sandalawas itu bandolama gitu ya. Suka bikin dibully orang. Nah, itu orang nggak ngerti firman. Ini fasilitas yang Tuhan berikan buat saudara dan saya sudah mengalaminya. Ketika saya berdoa, Tuhan nangis, sembuhkan suamiku, dikenal suaranya, si iblis tahu, biarin aja. Bosan, masa berdoa Tuhan tolong saya. Nah, saya berbahasa roh. Jadi waktu anak saya nyetir, setiap 2 hari sekali saya ke Mayapada Lebak Bulus, saudara, saya begitu masuk mobil sampai turun 1 jam lebih berbahasa roh. Terus sudah nggak bisa ngomong, kadang anak saya suka ngeledekin, ngerem mendadak, gitu, saudara ya. Kenapa? Saking susah, saking sedih yang tidak terucapkan, saudara. Dan ketika ini yang hikmat benar-benar nyata Tuhan berikan buat saya, tidak ada orang yang ceritain kepada saya, saudara. Pada waktu saya doa pagi, saya kalau cuma diajarin orang, saya enggak excited, enggak bergairah, enggak suka, saudara. Enggak bergairah melakukannya. Tetapi ketika Tuhan kasih pesan kepada saya sendiri, saudara, kamu orang dari Jawa, punya bahasa spesial, namanya bahasa Jawa. Orang Tionghoa punya bahasa asli apa? Hokkien, Mandarin. Orang Inggris punya bahasa Inggris. Orang Jepang punya bahasa Jepang. Orang macam-macam punya bahasa spesial dari diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara adalah manusia roh. Katakan bersama-sama, aku manusia roh. Aku manusia Tuhan, tidak manusia biasa. Ketika manusia Tuhan, ketika manusia roh, kita punya bahasa spesial dengan Tuhan, yaitu bahasa roh. Gak susah, iya susah. Paksa, minta tadi pengurapan, diberikan roh hikmat, diberi kemampuan, diberikan kelancaran, sudah nyembah, sudah. Jadi banyak hal
Ini fasilitas, 3 fasilitas yang Tuhan berikan buat saya. Dengan berbahasa roh, dengan pengurapan, dengan perjamuan, kita akan terus diubahkan menjadi manusia yang berbeda, manusia yang lain seturut dengan rencana dan tujuan Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Sehingga ketika kita selalu mengadakan perjamuan kudus, selalu mengadakan pengurapan, selalu mengadakan terus berkomunikasi dengan Tuhan, kita tetap naik bukan turun. Amin. Pelayanan kita, kualitas hidup kita tetap berbeda. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya digeletakin Tuhan, saudara, dan saya benar-benar Tuhan bilang begini ya, seolah-olah kamu mengandalkan kekuatanmu. Benar, saya sombong. Mari kita buka, saudara, dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 5 ya, ayat yang kelima. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ketika saya menghadapi kelelahan, capek, saudara, saya mengandalkan kekuatan saya berolahraga, saya minum vitamin, saya makan sehat, madu saya dalam madu yang mahal. Jadi ketika saya mulai sakit, saya mulai akan hujan gitu, saya pesan, saya dapat pesan dari saudara saya bahwa air hujan itu banyak oksigennya, sehingga itu sehat. Saya biarkan kena hujan. Terus mulai demam, aku udah olahraga, aku udah minum makan sehat, saya biarkan. Saudara, akhirnya Tuhan kerjakan, didik saya lebih lagi direndahkan, ya, dihabisi, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, saya menikmati anugerah Tuhan. Coba dari melayani, saya biasa mengandalkan kekuatan, aku bisa jualan, aku bisa lakukan ini, aku bisa lakukan itu. Ketika gegeletak, Tuhan didik saya apa? Berbahasa roh. Oh Tuhan, aku tidak mampu lagi, kegiatanku padat. Roh itu yang bekerja, roh itu yang membukakan rahasia, roh itu yang membukakan berkat-berkat yang tersembunyi, saudara. Saya ditanya sama teman-teman saya, ibu masih jualan singkong, masih jualan pastel, masih jualan duren? Enggak sempat. Tapi ibu masih bisa punya uang, bisa menabur, bisa. Tuhan itu menggerakkan orang-orang, saudara. Saya kadang ditanya gini, ibu saya transfer sekian, loh, masukin gereja, itu persepuluhan masuk gereja. Oh iya ya, masuk gereja. Tapi aku ada persembahan buat ibu. Berhari-hari, berbulan-bulan saya jalani rupanya dengan berbahasa roh. Fasilitas itu membukakan pintu surga. Amin, saudara. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu bisa gak cari saya, mungkin saya jualan ke pasar dan lain sebagainya, bisa pindah destininya Tuhan dan saya. Tetapi puji nama Tuhan, 3 fasilitas ini, saudara, saya bisa menghadapi, menjalani hidup. Dan hari-hari ini Bapak Ibu kalau boleh melihat, mimbarnya tambah bersih. Iya, udah bisa beli vacuum cleaner. Kok tamburinya bagus-bagus? Iya, tamburinya mereka pada nabur, beli tamburin. Sebetulnya hari ini sudah pakai kipas, pakai Dettol, saudara. Tapi karena rusak jadi belum nyampe, sudah ditransfer lunas. Kipas yang ada semprotan air Dettol, selain mentahirkan, selain menguduskan, membersihkan, saudara, nanti penyambut tamu nyemprot dulu, jadi ada Dettol yang bersih ya. Nah itu saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama tadi apa? Kuasa pengurapan. Kita tetap menjadi pelayan Tuhan dan diberikan karunia roh hikmat, menjadi manusia yang diubahkan. Kalau dulu tukang marah, sekarang mulai tidak marah. Amin. Ada orang marah sampai matinya marah, saking marah, putus nyawanya. Itu namanya tidak diurapi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih aktif. Ini hari-hari tidak mudah kalau kita tidak menghadapinya dengan roh Tuhan. Aktif. Titip mungkin anak-anak, tolong dong beliin minyak urapan. Berapa sih? Murah, 5.000 rupiah dapat. Ya, dapat berapi. Ya, beriman 5.000 rupiah nggak habis-habis. Seperti minyak seorang janda nggak habis-habis, 5.000 bisa sebulan. Ya, perjamuan kudus, titip anak-anak beli perjamuan kudus. Jadi jangan gede-gede. Bapak separuh aja sekarang makan. Ya, supaya karakterku karakter Kristus. Sudah bisa disetel? Ya, saudara, dalam mendidik anak, saudara, jangan diceritain dulu, tetapi
pastikan mendidik anak dengan firman Tuhan. Pastikan mendidik anak-anak kita dengan kebenaran firman, sehingga mereka tetap perkasa pada zamannya. Amin, saudara. Dan itu pesan, ya, pesan sudah sharekan, tapi banyak hal yang belum tahu, saudara, ya. Bagaimana anak itu bisa melewati zaman Nuh. Hari-hari ini kemarin saya sempat share, ya. Bisa langsung diputar, ya. Ya, bisa gede, ya. Oke. Silakan. Salam bagi semua rekan yang ada di Amerika dan seluruh dunia. Hari ini saya membawakan Anda pesan, mengingat apa yang kita saksikan terjadi di banyak negara seluruh dunia. Saya mendengar orang tua mengungkapkan kekhawatiran mereka yang mendalam. Ya, izinkan saya menyatakan, jangan merasa kasihan pada anak-anak, karena dunia mereka bertumbuh. Tuhan menciptakan mereka dan manggil dapat untuk hidup dalam masa ini. Bukan sebuah kebetulan, dan mereka hidup sekarang. Jangan mengajari mereka untuk takut dan putus asa dengan keadaan dunia sekarang ini, tetapi harapkan mereka agar dapat melakukan sesuatu yang positif untuk berdampak. Besarkan mereka untuk dapat mengetahui kekuatan mereka dari anak-anak mereka dalam otoritas firman Tuhan. Latih anak-anak, ajari mereka untuk berjalan dalam iman, mengetahui bahwa Tuhan mengendalikan hidup kita. Amin. Berdayakan mereka untuk mengetahui bahwa mereka dapat mengubah dunia. Setiap orang dalam semua sejarah telah terdengarkan waktu di mana mereka terikat. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Dia mengenal Abraham. Dia tahu Abraham bisa lolos ujian. Dia tahu Musa bisa menghadapi Firaun. Dia tahu Daniel bisa menangani gua singa dengan baik. Ya, Tuhan berdaulat. Dia tahu Daud menangani Goliat. Dia tahu Esther dapat mengatasi Haman, penjahatnya. Anak-anak dapat mengatasi apapun karena Tuhan beserta mereka. Dia tahu bahwa Petrus dapat mengatasi penganiayaan. Dia tahu Petrus dapat menangani Romo. Dia tahu juga anak Anda dapat mengatasi tantangan apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, karena Tuhan menciptakan mereka khusus untuk saat ini. Jangan takut untuk anak-anak, tetapi sebaiknya berasal untuk menjadi orang tua sebuah generasi yang menghadapi tantangan terbesar dalam masa ini. Mari bangkitkan pemimpin seperti Abraham, Musa, Daniel, Daud, Esther, Petrus, dan Paulus. Haleluya. Tuhan kita tidak duduk di surga dan bertanya-tanya tentang hasil dari dunia sekarang. Dia tahu sejak dari penciptaan bahwa kekacauan ini akan datang. Tuhan sedang membangkitkan pasukan untuk membalikan kegelapan dengan menyalakan cahaya kebenaran firman untuk menyatakan kemuliaannya atas seluruh bumi. Jangan biarkan rasa takut Anda mencuri kebesaran yang Tuhan targetkan pada kita. Saya tahu sulit membayangkan semua yang terjadi atas kita ingin melindungi mereka, tetapi ingatlah kebenaran ini. Mereka terlahir untuk saat seperti ini. Amin. Tuhan bersama kita. Tuhan memegang kendali. Semoga Tuhan terus memberkati, menuntun kami dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ajak, teladani putra-putri kita dengan membaca firman. Ceritakan firman kepada anak-anak kita. Daryl masih kecil, ajak baca Alkitab, karena secara alam roh dia sudah kenal. Saya bersyukur dengan anak saya Jevan. Sejak kandungan saya sekolah teologi, makanya dia ngajarin saya sering. Gini loh mah, pakai talit, artinya talit itu ini ada di Alkitab, tapi belum pengurapan, jadi kagak ngerti-ngerti. Saudara, bersyukur sejak hamil belum 1 bulan saya sekolah Alkitab, ketahuan hamil saya di sekolah Alkitab sampai lulus. Karena saya sudah diploma 3, jadi SKS saya sudah 120, 40 SKS lagi, saya langsung S1. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berjalan dalam pimpinan Tuhan,
dengan keadaan seperti ini, Tuhan akan memakai saudara dan saya dan anak-anak kita semua untuk membalikan keadaan. Amin, saudara. Untuk menyatakan dia dahsyat, dia tetap luar biasa. Nah, ketika kita mau menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus lewat urapan perjamuan kudus, bahasa roh, saudara, kita menyatu sehingga ketika kita ada masalah, kita bisa galak. Nah, ini mumpung Ibu Sandy masih belum besar, saya pesen dulu ya. Biasanya kita bisa galak sama anak, tetapi tidak galak dengan si iblis. Nah, mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ya, ayat yang ke-7. Kita baca ya, 2-3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, biasanya kita bisa galak sama tukang beca, sama orang pedagang luar, tetapi tidak galak dengan setan yang coba mengganggu kita. Saudara, baru-baru ini saya lagi praktek dengan ayat ini. Saya dapat ayat ini ketika saya diminta khotbah di Wanita Betel Indonesia dan bergabung dengan jaringan doa Medan Satria yang berkonfrontasi. Tidak boleh tatap muka dan lain sebagainya. Kenapa? Bisa ke pasar, berjam-jam bisa di pasar, tetapi ibadah cuma 1 jam tidak berani. Jadi dengan mentor dan lain sebagainya, wah benar, lo bisa ke pasar, lo bisa kemana-mana, tetapi ke gereja dengar firman membangkitkan semangat, lo takut melarang, malah melarang. Sudah, saya kasih ayat ini. Ketika saya juga khawatir, sudah, saya bangun 2:30. Waktu minggu lalu, saya dari pelayanan dari Bandung, sudah, dari sini udah capek sekali, sudah. Saya masak pagi untuk anak-anak, sudah, briefing, saya ke Bandung, sudah, melayani, sudah. Itu di jalan tol macet total, nggak tahu kok di sini hujan gede, sudah. Banjir, sudah, capek sekali. Padahal besok Senin saya mesti pergi jam 4 pagi. Tidur jam berapa? Saya kalau tidur di atas jam 9 biasanya nggak bisa tidur, sudah. Tetapi ketika saya lawan dalam nama Yesus, iblis yang mencuri memori saya, enyah keluar kuasa dalam nama Yesus, saya tetap bisa bangun, sudah. 4:30 saya bangun, saya siap-siap, saya pergi, ya. Nggak ada orang di rumah yang mau sama saya nyetir sendiri. Agak malas pula, sudah, karena banjir, suasana hujan. Jam 5 keluar itu berat, gelap, dingin, banjir pula. Tapi ketika saya sudah lawan, sudah, lawan dalam nama Yesus, hei, keluar dari pikiran, bisikan dalam nama Yesus, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, keluar kuasa, nyetir, saudara. Pagi, ya, berangkat, saudara. Ini yang saya alami, saya saksikan fasilitas ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari nanti saya sharekan sedikit lagi, hanya sekilas saja. Kenapa Tuhan izinkan kesempatan ini? Banyak penyakit, tolong ditayangkan tentang kita menjadi generasi terdahsyat, generasi yang dibangkitkan Tuhan di zaman sekarang ini untuk menjadi berkat. Kalau dulunya penakut, sekarang pemberani karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau dulunya gampang khawatir, sekarang sudah tidak khawatir lagi karena sudah setannya sudah iblisnya sudah keluar dalam nama Yesus. Kalau dulunya kita dulunya, aduh nanti musim hujan gimana, waduh nanti gimana ya, uang dari mana ya. New season, generasi terdahsyat artinya apa? Musim baru. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin gak saudara memberkati Tuhan memberkati? Ku yakin Tuhan melindungi. Lihat burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tadi yang baru penyerahan anak, khawatir nggak untuk sekolahnya nanti? Jangan sampai khawatir, dia tetap sama. Amin. Generasi terdahsyat akan dibangkitkan Tuhan kepada kita semua. Amin, saudara. Apalah kita di sini? Di sini banyak, saudara. Hanya saya kasih gambarnya saja. Baru-baru ini, saudara, ada nabi dari Nigeria, saudara. Nabi ini luar biasa, saudara bisa buka di Google, ya. TB Joshua namanya. Baru 58 tahun, dia kaya raya di Nigeria, punya jet pribadi, luar biasa, saudara. Meninggal tanggal 9 Juni kemarin, ya. Untuk apa nabi yang hebat ini jadi berkat bagi seluruh Nigeria? Untuk melahirkan orang-orang dipakai Tuhan lebih daripada dia. Amin. Ini sudah banyak, sudah usia saudara, ini saya lewati. Tujuan Tuhan 1918 ada flu Spanyol, ada yang mati 600.000 tewas. Di situ ada Amy McPherson pimpin revival kesembuhan. Saudara boleh buka di Google ini, nyata-nyata. Hedy Baker mengalami revival di Toronto Blessing. Ketika di ujung kekuatannya dia punya sakit pneumonia. Pneumonia itu akibat COVID atau akibat rusak paru-paru, saudara. Tetapi dia nggak punya uang, udah sakit nggak punya uang, jalan buntu, hanya cukup untuk terbang ke Toronto. Akhirnya dia mengalami Toronto Blessing, saudara, ya. Jadi Bangke juga seperti itu, kembali ke Nigeria setelah 10 tahun dilarang masuk. Rupanya Nigeria akan dilawat Tuhan, ya. Pencurahan Azusa Street berbarengan dengan gempa bumi dan kebakaran di SF. SF itu San Francisco. Pada saat itu San Francisco menjadi kota emas. Yang lagi sudah di Indonesia terjadi gak? Revival di Soe, air menjadi anggur, berbarengan dengan G30S. Lalu apalagi 1949, ya, ada perang dunia kedua, Billy Graham lahir, terjadi revival, saudara. T.D. Jakes, saudara, kalau T.D. Jakes ini buka di Google, pemburu Tuhan, saudara, pemburu Tuhan, hampir mundur pelayanannya, tetapi di situ lawatan Tuhan terjadi. Maukah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan masa-masa gini itu bangkit menjadi terang, bersinar, amin. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk tetap bersinar. Mari sama kita bangkit berdiri, saudara. Ketika ada bisikan yang melemahkan, bisikan yang membuat kita khawatir, bisikan yang membuat tubuh kita lemah, saudara, kita usir dalam nama Yesus, karena kita akan meradiasi, membawa pengaruh, meradiasikan roh Tuhan di dalam diri kita. Ada pengurapan, ada perjamuan karakter Kristus berbahasa roh, kita radiasikan kepada banyak orang. Ku diciptakan untuk menjadi pemenang. Ku nyanyi haleluya. Kedahsyatan Tuhan akan saudara alami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan. Oh haleluya, jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku, dan ada Yesus di dalam aku. Sebab Yesus kemenangan.
saudara. Hari Minggu saya lelah sekali. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu jam 4:30 saya berangkat keluar dari rumah, banjir saya nyetir sendiri. Pulang jam 1, belum istirahat, saudara. Ketika ada kekhawatiran, saudara, ini Tuhan berkata, lawan dalam nama Yesus, keluar pikiran yang menakutkan. Karena saya harus pimpin ibadah. Jam 3 kurang saya harus standby di sana. Di situ ada banyak penentang, ada ibadah tatap muka. Tetapi saya banyak di backup. Teman-teman, saya pulang jam 7, saya jalan kaki, ketika itu saya kebas saya lawan. Mari saudara yang sudah punya minyak urapan, keluarkan minyak urapannya. Keluarkan minyak urapannya, basahin tak jarinya. Mari kita urapi dalam nama Yesus. Kita diciptakan, saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan menjadi pemenang. Jangan kalah dengan bisikan si jahat yang melemahkan, yang tidak membawa kita kepada rencana destiny yang Tuhan mau. Tuhan mau pakai hidupmu lebih dahsyat di masa pandemi ini. Ini kesempatan Tuhan pakai hidupmu mendoakan orang via telepon atau ketemu orang di jalan, doakan di nama syakana takayana. Ini kesempatan Tuhan gunakan untuk mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah, mari kita urapi. Kita urapi kepala kita. Di nama syakana takayana. Di nama syakana. Terima kasih Tuhan. Mari, dalam nama Tuhan Yesus. Ikutin dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kepalaku. Ada pikiran. Aku perintahkan. Pikiran. Memikirkan yang di atas. Memikirkan yang sedang didengar. Memikirkan yang baik. Memikirkan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Khususkan ini kepala pikiranmu hanya untuk memikirkan yang baik. Kekhawatiran enyah kuasai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pikiranku khusus pikiran Tuhan. Memikirkan yang mulia yang sedang didengar. Memikirkan yang baik. Masa depan kami lebih baik. Masa depan kami lebih dahsyat daripada sekarang. Kami percaya karena kuasa dan kasih Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama hatiku adalah dijagai dengan segala kewaspadaan. Karena dari mulut akan keluar ungkapan hati. Biar mulut kami mengeluarkan yang baik. Hatiku karena sudah diisi oleh perkataan Tuhan lewat firman-Nya. Dalam nama Yesus, memberkati anak-anak, memberkati suami, memberkati istri, memberkati orang-orang di sekitar kami. Telingaku adalah telinga yang diurapi, audio, semakin jelas mendengar suara Tuhan. Semakin jelas mendengar suara Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan sedang kerjakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tanganku diurapi. Apa yang dipegang, Tuhan percayakan keuangan, bisnis apapun akan terjadi pelipat gandaan. Oh, dalam nama Yesus, pikiran-pikiran yang menghalangi sudah dienyahkan. Dan hari-hari ini kami menerima sesuatu yang baik pelipat gandaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kakiku juga sudah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kutuk keturunan sudah diputuskan kuasa dalam nama Yesus, sudah ditahirkan dalam nama Yesus. Karena kami adalah keturunan DNA ilahi. Ada kerjaan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman dan sebentar akan dipimpin oleh hamba-Mu. Perjamuan kudus berkarakter Yesus akan terjelma. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari pegang anggur dan roti. Tuhan Yesus sebelum Ia mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Perbuatlah ini sesering mungkin mengingat kematianku."
mengingat pengorbananku, agar sungguh Tuhan ada dalam Engkau dan Engkau di dalam Kristus. Dan ketika Engkau menyadari dan sudah merasakan Yesus dalam Engkau dan Engkau dalam Yesus, praktekkan iman. Panggil Dia, sebut namanya, Yesus yang Engkau dalam aku dan aku dalam Engkau. Berilah aku keberanian percaya. Haleluya, haleluya. Mari, biar perjamuan kudus sungguh menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Sadari Tuhan ada dalam Engkau dan Engkau di dalam Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Angkat roti. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Yesus dalam kami dan kami dalam Yesus. Haleluya. Ketika kami makan roti dan minum anggur yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu masuk dalam tubuh kami, maka semua sakit, penyakit, kekhawatiran, kelemahan diusir, dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab untuk itulah Yesus datang bagi kami. Itu sebabnya, saudaraku, angkat roti. Bukankah roti yang kita terima dan pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti, angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Inilah darah perjanjian. Janji Tuhan iya dan amin, tak bisa berubah kecuali Engkau yang berubah. Dan itu sebabnya Yesus tetap ada, perkataannya tetap terjadi walaupun manusia berubah. Janji, tapi Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Darah Yesus mengalir, memperdamaikan dunia dengan memperdamaikan Tuhan dengan dunia ini, agar semua permintaan kita, permohonan kita dikabulkan. Oh, pandang Yesus dengan iman. Terima kasih Tuhan. Lihat Yesus di kayu salib, darahnya mengalir dari kepala sampai menetes ke bumi. Ditombak lambungnya, darahnya mengalir untuk engkau ditebus, untuk kita diselamatkan. Saudara, bukankah cawan anggur yang kita terima dan ucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Katakan, aku terima berkat-Mu. Aku terima kehadiran-Mu dalam hidupku. Aku terima semua yang Tuhan beri
Terima, terima, terima. Aku terima perdamaian-Mu. Aku terima, terima. Aku terima kebaikan-Mu. Terima dalam nama Yesus. Aku terima kekuatan Tuhan pagi ini. Kesembuhan, pertolongan dalam nama Yesus. Hamba memohon berkat-Mu atas semua jemaat ini. Hamba memohon kesembuhan bagi yang sakit dalam nama Yesus. Hamba memohon kekuatan bagi yang lemah dalam nama Yesus. Memohon pertolongan dari Tuhan bagi keluarga-keluarga yang butuh uluran tangan-Mu. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, usaha yang diberkati Tuhan, tangan-tangan yang berhasil dalam nama Yesus. Anak-anak yang studi diberkati, semua dalam anugerah-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan agar pengurapan, agar perjamuan kudus dan bahasa roh kami praktekkan dalam hidup kami. Jesus, mulai berdoa berbahasa roh yang sudah mendapatkan bahasa roh. Kuasa-Mu Tuhan sempurna membangkitkan iman percaya kami. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, puaskan jemaat ini pagi ini, puaskan umat-Mu ini, puaskan dengan Tuhan pelayanan-Mu pada pagi hari. Tuhan, layani kami satu persatu. Makasih Tuhan, puaskan tubuh jiwa roh kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Rabi, pakai lebih dahsyat, biar setiap firman yang kami dengar kami bisa praktekkan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang kami doakan jadi. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan. Saya beri kesempatan bagi kita untuk memberi dengan sukacita. Mari kita angkat persembahan kita. Yang bertugas maju ke depan. Ayo. Mari. Ya, kita berdoa. Angkat persembahan kita. Kami bawa korban persembahan syukur kami kepadamu. Ada yang bawa persepuluhan, ada juga bawa kolekte. Tuhan Yesus kiranya berkenan menerimanya dan membalaskannya berlipat kali ganda sesuai janji-Mu. Berkati pelayan-Mu, jadi berkat bagi kami. Kami mengucap syukur dan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi, ku nyanyi haleluya. Kita bangkit berdiri yang sudah memberi. Ku nyanyi haleluya, ku sorakkan haleluya, mujizat besar pasti terjadi di dalam hidupku. Nyanyi haleluya, sorak
mujizat besar, mujizat besar, pasti terjadi. Mujizat besar, mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar, pasti terjadi di dalam hidupku. Terjadilah mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Rasanya kami ingin tetap di sini, dan kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Tapi kami akan kembali kepada tugas kami. Lengkapilah kami dengan semangat baru, harapan baru, keyakinan baru. Tuhan Yesus selalu berpihak kepada kami dan ada di dalam kami, menolong dan menuntun kami. Dan kami akan bawa berkat Tuhan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga, anak-anak yang sekolah, yang bekerja, dan yang berusaha. Diberkati engkau, diperluas daerahmu, diberi kekuatan dan kemampuan. Terimalah segala berkat ini dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai menuju kekekalan selamanya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk dulu.